Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang coaching, di mana kami beranggotakan yang ada di samping saya yaitu Ibu Sari Rahayu, saya sendiri Siti Halimah, dan di samping kiri saya yaitu Bu Yulianti, di mana kami di bawah bimbingan fasilitator yaitu Ibu Iis Sulastri dan pengajar praktik Ibu Fatimah Az-Zahra. Baik, untuk sesi pertama yaitu yang akan menjadi pengamat yaitu Bu Yuli, saya sendiri sebagai coach, dan Bu Sari Rahayu sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bu Halimah dan Bu Sari Rahayu, hari ini kita akan melakukan video tentang coaching. Jadi nanti di sini saya akan menjadi pengamat atau observer. Adapun kompetensi yang akan saya nilai sebagai observer adalah pertama yaitu tentang presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan ketiga tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi coaching, kompetensi mana yang akan Ibu Halimah ingin dikembangkan? Oke. Saya nanti sebagai coach mungkin saya akan mengembangkan tentang mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin yang akan saya. Oke, berarti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot akan secara spesifik ingin saya observasi ya Bu ya. Iya. Kemudian perkiraan indikator apa yang memunculkan bahwa indikator tersebut dapat diraih oleh Ibu Halimah. Mungkin indikatornya tentang nanti coach ini harus menemukan atau paling tidak menemukan solusi tentang permasalahan yang dia hadapi. Ya, oke, siap. Nah, bisa dimulai Ibu Halimah dan Ibu Sari Rahayu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Dengar-dengar kan kemarin Bu Sari ingin ngobrol, ya? Ingin mengobrol apa nih tentang kira-kira tentang hari ini nih? Iya, jadi begini Ibu, ada sedikit permasalahan Ibu ya di sekolah. Itu tentang pengerjaan administrasi oleh guru senior yang biasa saya kerjakan Ibu. Iya, jadi biasanya karena mungkin saya lebih muda dan masih junior ya Bu ya. Kadang guru-guru senior itu suka meminta saya untuk mengerjakan administrasi kelas untuk kelas mereka begitu. Oh iya. Jadi semua tugas itu dilimpahkan ke Bu Sari gitu, karena Bu Sari bertugas sebagai operator. Jadi semua tugas mereka tuh dilimpahkan ke Bu Sari gitu. Itu permasalahan yang Bu Sari sedang hadapi sekarang. Oke. Terus definisi tujuan akhir dari permasalahan ini apa sih ingin dicapai sama Bu Sari? Jadi nantinya supaya guru-guru yang senior itu bisa mengerjakan administrasi kelasnya itu secara mandiri Ibu, jadi tidak meminta bantuan. Terus maksudnya kalau meminta bantuan boleh, tapi mungkin cuma sedikit aja gitu, jadi kebanyakan dikerjakan oleh mereka sendiri begitu. Oke, jadi untuk ukuran keberhasilan dari permasalahan ini, Bu Sari menginginkan supaya guru-guru yang senior ataupun yang junior yang mereka belum paham itu paling tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan mandiri gitu ya Bu Sari. Oke. Terus sekarang dengan permasalahan yang Bu Sari hadapi, kesempatan apa yang sekarang Bu Sari miliki untuk menemukan solusi tersebut, permasalahan tersebut? Mungkin kesempatannya dari Ibu ya, kita dari diskusi kali ini jadi bisa menemukan solusinya ya Bu ya. Karena saya sedikit keberatan begitu karena tugasnya saya sendiri juga sudah banyak, jadi mudah-mudahan setelah ini akan ada solusi yang bisa dibantu oleh Ibu. Oke.
Kalau misalkan dilihat dari skala ini Bu Sari, tentang permasalahan Bu Sari yang hadapi, ini sekarang permasalahan Bu Sari ini ada di skala berapa? Kalau misalkan kita membuat skala itu 1 sampai 10. Mungkin di 5 ya Bu ya. Ada di 5. Iya, karena begitu urgent ya, begitu karena kompleks banget permasalahannya, karena jadi selalu dilimpahkan begitu Bu. Iya. Jadi kebanyakan saya yang mengerjakan, jadi mereka cuma meminta untuk dikerjakan terus cuma tinggal tanda tangan. Oke. Terus dari skala yang tadi Ibu Sari sampaikan kan ada skala 5 nih. Terus sampai akhirnya Bu Sari sampai menemukan solusi misalkan. Pengennya atau Bu Sari tujuannya sampai ke skala berapa sih? Ke poin berapa sih yang Bu Sari inginkan? Saya harap sih mungkin ke 7 bisa. 7. Ya, karena kalau terlalu tinggi juga saya tidak mau, karena kan kasihan juga ya kalau sudah senior mungkin belum paham betul gitu. Jadi banyak yang harus dilatih terlebih dahulu gitu, masalah mungkin dari IT-nya apanya. Jadi mungkin 7 udah cukup kayaknya. 7. Oke. Dari skala yang tadi Bu Sari sampaikan, kira-kira apa sih yang menjadi kekuatan Bu Sari untuk mencapai tujuan ke poin 7 itu? Mungkin ini ya Bu ya, nanti saya akan coba buat melakukan pendampingan pada guru-guru, bisa mentoring juga karena saya cukup bisa lah di bidang IT-nya untuk masalah mengetik dan lain sebagainya, udah cukup bisa. Jadi mungkin supaya bisa mencapai ke 7 itu saya bisa melakukan pendampingan begitu sama mentoring. Iya. Dengan melakukan pendampingan ya. Kira-kira menurut Bu Sari dengan melakukan pendampingan tersebut ada hambatan nggak sih? Pasti ya Bu ya, hambatannya mungkin karena kalau misalkan yang sudah tua itu, kalau sudah senior dari penglihatan juga biasanya sudah berkurang ya. Kemudian juga karena zaman sekarang kan canggih ya Bu ya. Betul. Untuk alat teknologi itu rada rumit buat di buat diaplikasikan. Jadi paling hambatannya buat konsisten buat ininya Bu, mau latihan apa betul. karena kan itu harus ini ya Bu ya, mulai dari kalau belum pernah pegang ini sama sekali pasti kesulitan. Iya, paling mungkin dari dasar dulu gitu. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan dulu. Oke, dengan hambatan yang seperti tadi Bu Sari sampaikan, kira-kira solusi untuk untuk mensiasati hambatan itu apa? Kira-kira ada nggak sih solusinya? Kalau menurut saya Bu ya, solusinya yang bisa saya ambil itu, karena di sekolah juga mungkin ada guru lain yang bisa juga selain saya dari IT-nya, mungkin bisa meminta kolaborasi sama guru di sekolah buat membantu membimbing begitu. Karena kalau misalkan cuma saya aja kayaknya berat gitu, jadi saya bisa memberdayakan teman-teman saya lain yang bisa IT juga gitu. Oke. Terus tadi kan rencananya Bu Sari kan ingin melakukan pendampingan nih. Berarti rencana yang ingin dicapainya itu dari masalah ini supaya yang guru-guru senior yang yang sudah sepuh ya Bu ya, bisa minimalnya mengerjakan administrasi kelasnya sendiri gitu. Jadi bertanggung jawab untuk kelasnya sendiri. Oke. Terus menurut Bu Sari ada nggak sih prioritas yang ingin Bu Sari lakukan selain pendampingan itu apa? Kepada guru-guru yang tadi masih sulit mengendalikan IT-nya. Paling minta kolaborasi sama rekan guru yang bisa dulu kali ya. Oke, tadi yang poin tadi ya, dengan meminta bantuan teman yang sudah sedikit paham tentang IT ya. Supaya lebih enak buat melaksanakan rencana kedepannya begitu. Kalau sudah bisa berkolaborasi, nantinya bisa dilaksanakan rencana-rencana selanjutnya gitu. Oke, terus nih tadi kan Bu Sari udah menemukan solusinya ya dengan melakukan pendampingan khusus terhadap guru-guru yang belum paham IT, terus memberdayakan teman sejawat dengan yang sudah sedikit paham tentang IT untuk membantu pendampingan tersebut. Kira-kira menurut Bu Sari memerlukan jangka waktu berapa lama sih untuk melakukan pendampingan itu sampai nanti guru-guru yang belum paham IT itu bisa sedikit paling tidak melaksanakan tugasnya sendiri? Kalau di waktu ya Bu ya, mungkin sebulan kalau konsisten mungkin sudah pasti ada perubahan kayaknya ya. Sebulan kayaknya sudah cukup, asal dilakukannya konsisten gitu, terjadwal, kayaknya pasti bisa. Untuk minimal mengetik sendiri kayaknya udah pasti sebulan bisa. Ya. Oke, terus menurut Bu Sari nih ukuran keberhasilannya mau sampai seperti apa sih dari jangka waktu sebulan itu? Apakah sampai mereka sampai selesai melaksanakan tugas, atau mungkin nanti ada
ada bagian-bagian yang masih harus dikerjakan sama Bu Sari atau bagaimana? Mungkin minimalnya bisa mengoperasionalkan dulu komputer atau laptop ya Bu ya. Oke. Kalau misalkan itu dalam sebulan ini sudah tercapai, untuk kedepannya saya akan melaksanakan pembimbingan lagi untuk administrasinya, untuk macam-macam administrasinya supaya bisa dikerjakan sendiri Bu. Oke, rencana yang bagus Bu Sari ya. Terus bagaimana nih, misalnya kan yang namanya punya rencana apapun itu kita pasti punya gangguan ya Bu Sari ya. Kira-kira cara Bu Sari untuk mengatasi gangguan tersebut nantinya bagaimana? Kalau di sekolah ya Bu ya, supaya kondusif, supaya semua lancar, mungkin bisa minta bantuan dari kepala sekolah supaya bisa mengkondusifkan kegiatan ini begitu, terus meminta supaya rekan-rekan guru yang akan dibimbing supaya konsisten bisa melaksanakan rencana-rencana yang tadi saya sudah katakan ya Bu ya. Iya. Jadi supaya semuanya berjalan lancar begitu. Jadi memerlukan pendampingan dari kepala sekolah juga di sekolah. Oke, sepertinya kalau semisal dengan mempunyai planning seperti ini, mudah-mudahan itu sudah tercapai ya Bu Sari ya. Berarti terus sekarang nih Bu Sari tadi sudah memaparkan tentang planning-planning yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu sebulan. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Sari terapkan terhadap aksi Bu Sari ini? Misalkan tadi kan komitmennya Bu Sari akan memberikan pendampingan. Nah, komitmennya ke depannya seperti apa? Setelah jangka waktu sebulan ini, apakah nanti Bu Sari akan tetap berkomit memberikan pendampingan atau seperti apa? Rencananya akan berkesinambungan ya Bu ya, akan terus supaya benar-benar bisa bisa lancar sendiri, bisa gitu paham ya. gitu. Jadi untuk kedepannya juga akan berkomitmen supaya terus dilakukan pendampingan. Karena kan kalau untuk administrasi itu banyak juga macam-macamnya, jadi akan terus dilakukan gitu. Kalau perlu mungkin bisa kayak diseminasi juga di sekolah gitu. Jadi pendampingannya bisa mencakup ke semuanya gitu. Bisa rutin dilaksanakan, mungkin bisa sebulan sekali juga. Oke, dan mungkin untuk penguasaan IT juga agak susah ya, agak sulit, apalagi usia rekan sejawat kita itu memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mereka mampu menguasai IT. Oke, kira-kira menurut Bu Sari nih, siapa dan apa yang bisa membantu dalam program Bu Sari yang udah di planning yang tadi? Pastinya kalau yang bisa membantu, dukungan yang pertama dari kepala sekolah. Kemudian karena tadi saya juga tidak bisa bekerja sendiri pasti memerlukan bantuan rekan sejawat. Jadi saya akan berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat di sekolah supaya program ini atau rencana itu bisa dilaksanakan begitu. Oke Bu Sari, nah sekarang nih tadi kan Bu Sari sudah memaparkan semua permasalahan, terus Bu Sari juga kira-kira apa solusinya nggak sih dapat hasil dari ngobrol kita hari ini? Kira-kira apa solusinya nggak? Iya, dapat Bu. Karena tadi sudah diskusi sama Ibu, jadi menemukan pencerahan tentang rencana-rencana yang akan nanti saya lakukan, dengan siapa saya akan mengerjakannya, dan skala waktunya jadi lebih tertata gitu Bu. Iya. Terus bagaimana menurut Bu Sari tindak lanjut dari hasil coaching kita hari ini? Tindak lanjutnya mungkin saya bisa mulai dari sekarang akan mulai melakukan kolaborasi dengan guru. Saya akan ke kepala sekolah untuk meminta dukungan dan segala macamnya, mungkin dari sarpras dan lain sebagainya kalau misalkan diperlukan gitu ya Bu ya. Jadi tindak lanjutnya saya akan langsung mengerjakan apa yang tadi saya sampaikan ke Ibu gitu. Oke Bu Sari, berarti kita ketemu lagi sebulan ke depan ya. Saya ingin tahu nih bagaimana perkembangan dari planning-planning yang sudah Bu Sari rencanakan ke depannya. Nanti sebulan ke depan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa ngomong lagi, dan saya akan tunggu hasil dari planning-planning Bu Sari yang sudah rencanakan. Oke, terima kasih Bu Sari. Ya, terima kasih juga Ibu. Udah lancar kan? Karena karekan. Nanti kan potong ini. Oh, dipotong. Baiklah Bu Halimah. Iya, Bu. Hebat sekali ini coachingnya Bu Halimah dan Bu Sari Rahayu sebagai coaching. Ibu Halimah tadi kan di awal di pra supervisi Ibu Halimah mengutarakan bahwa ada 2 kompetensi coaching yang ingin Ibu Halimah kembangkan ya Bu ya. Tadi tentang mendengarkan aktif, dan yang kedua tadi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Halimah ya. Sekali. Dari 2 kompetensi coaching yang tadi Bu Halimah ingin kembangkan, kira-kira tindakan apa yang telah Bu Halimah
lakukan pada proses coaching tadi ketika dengan Bu Sari Rahayu? Oke. Mungkin ketika tadi saya meng-coach Bu Sari, Iya. Indikator yang sudah saya terapkan mungkin tadi tentang mendengarkan aktif, Iya. dengan cara saya lebih fokus lagi Iya, tentang apa yang Bu Sari ingin sampaikan. Oh iya, lebih fokus. benar. Ya, mempersiapkan diri juga gitu ya Bu Yul. Iya, betul. Yang kedua yang mengajukan pertanyaan berbobotnya Bu Halimah tadi sudah bisa banget ya menggali Alhamdulillah. apa sih namanya potensi coaching Iya. dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu bagus-bagus ya. Oke Bu Halimah, ini adalah catatan hasil observasi yang telah saya lakukan. Iya. Menurut saya itu Bu Halimah sudah sangat mumpuni untuk menjadi coach. Terima kasih Karena Bu Bu Yul. Halimah sudah bisa menggali potensi dari coach ya. Bu Sari Rahayu tadi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Sangat bagus sekali. Untuk kedepannya Bu Halimah, ada lagi nggak kompetensi yang ingin Bu Halimah kembangkan? Mungkin kedepannya saya akan lebih ke kompetensi tentang menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, supaya dikembangkan ya lagi ya, ingin Bu dikembangkan kembali gitu nanti lebih supaya lagi. coachnya itu lebih tertantang lagi dengan apa sih, dengan solusi-solusi yang harusnya coach dapatkan gitu. Iya, oke Bu Oke. Halimah, sukses terus ya. Amin. Bu Halimah, Bu Sari Bu Rahayu, Yuli terima juga. kasih ya. Iya. Udah mau diobservasi. oleh Sama-sama. saya. Iya. Iya, udah. Nggak usah, berarti tahap kedua kita lanjut. Kedua, di mana kita akan bertukar peran, di mana sesi kedua ini Bu Sari Rahayu sebagai pengamat, Bu Yuli sebagai coach, dan saya sendiri adalah sebagai coach. Udah, Selamat menyaksikan. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bu Yuli juga apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, hari ini kita mengadain coaching ya. Iya. Dimana saya sebagai pengamat, Bu Sari sebagai coach, dan Bu Yuli sebagai coach. Ya, di sini tugas saya sebagai pengamat ingin bertanya dulu nih sama Bu Sari tentang hal-hal atau langkah-langkah yang akan nanti Bu Sari laksanakan ketika di sesi coach ya. Kira-kira menurut Bu Sari apa tuh namanya? Apa teh? Kompetensi mana yang akan Bu Sari kembangkan ketika nanti menjadi coach? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, mungkin lebih ke yang poin 1, poin kedua, yaitu presence, kehadiran penuh, sama mendengarkan aktif Bu. Oke, nanti akan diterapkan ketika menjadi coach. Iya. Terus nanti indikator-indikator apa sih yang ingin Bu Sari capai untuk ketika menjadi coach? Ya, indikatornya mungkin supaya nantinya coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi begitu. Jadi dengan saya memberikan apa tadi, mendengarkan aktif, dengan berada di situ dengan kehadiran penuh, mungkin nantinya coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya begitu. Oke, berarti sesi coaching ini bisa langsung kita mulai ya? Bisa. Oke, Mang. Ayo. Ya, assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Sari. Iya, bagaimana ini kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Bu Sari. Bagaimana? Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Kita jarang ketemu ya Bu Yuli. Iya benar Iya, sibuk besar. sibuk, punya kesibukan masing-masing. Iya, Iya, betul. cuma kemarin kayaknya saya lihat Bu Yuli di WA katanya galau ya. Betul Iya, besar lagi punya masalah. Iya, kayaknya lagi ada permasalahan yang ingin disampaikan. Betul. Mungkin dari di hari ini nih, dari diskusi kita nih, kita bisa apa, Bu Yuli bisa menceritakannya permasalahannya Iya, apa? pengen banget ini. Iya, kenapa emang Bu Yuli, ada apa? Ini besar kemarin ada orang tua murid yang datang ke sekolah, katanya mengadu anaknya itu apa sih namanya, tidak punya teman di Iya. sekolah, kemudian katanya kurang diperhatikan oleh saya. Oh, jadi ada anak yang apa, merasa mengadu ke orang tua, merasa tidak diperhatikan ya Bu ya. Betul. Nah, sebelumnya nih Bu Yuli apa tujuan dari pertemuan kita nih, Bu Yuli dengan saya nih, tujuannya apa dulu nih Bu Yuli? Tujuannya pengen si anak tersebut tidak merasa tidak diperhatikan oleh saya, dan teman-temannya juga sebetulnya care banget gitu sama dia Bu. Oh, begitu ya. Jadi nantinya Bu Yuli ingin apa namanya, supaya si anak tersebut itu merasa di-carein sama Bu Yuli ya. Iya betul. Diperhatiin sama Bu Yuli Betul. gitu ya. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini ya. Iya betul. Nah, kemudian nih untuk apa ya namanya, definisi
definisi keberhasilan dari pertemuan ini itu apa Bu? Ya kan selama ini yang saya lihat emang juga anak tersebut cenderung menyendiri ya Bu. Saya dikatakan berhasil apa dari masalah ini kalau anak tersebut mulai main gitu dengan temannya. Jadi untuk saat ini kalau boleh saya tahu nih kondisinya di kelas itu untuk anak tersebut itu seperti apa Bu Yuli? Jadi pendiam. Pendiam. Jadi apa sih cenderung menjauh gitu dari temannya Bu. Iya. Sampai dia mengadu ke orang tuanya bahwa dia itu nggak ada temen dan saya juga kurang perhatian gitu. Aduh kemarin saya nggak enak banget itu. Jadi kondisinya di kelas juga kurang nyaman kayaknya Kurang nyaman, untuk iya, belajar betul. si anak tersebut sama teman-temannya juga jadi tidak kondusif ya. Iya betul Ibu. Oh gitu. Nah kalau menurut Bu Yuli nih kalau diskalain kondisinya seperti itu dari 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa kondisi yang sekarang terjadi sama anak tersebut? Kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin saya ada di skala 5 mungkin ya Bu ya, karena apa sih anak-anak yang lain mah tidak merasa seperti itu gitu, hanya dia sendiri gitu Bu yang merasa seperti itu. Jadi mungkin kalau bisa dijelaskan dari anak tersebutnya ya yang merasa merasa apa sih namanya tidak punya teman. Tidak punya teman, padahal teman-temannya di kelas yang lain biasa aja betul. aja begitu ya. Jadi mungkin cuma anak tersebut aja mungkin ya yang tidak merasa. Nah kemudian nih kalau misalkan dengan kemampuan Bu Yuli, saya yakin Bu Yuli adalah guru yang hebat. Kira-kira nih Bu Yuli punya kekuatan apa nih yang bisa Bu Yuli lakukan untuk supaya keadaannya bisa berubah? Kayaknya saya harus ngobrol mungkin ya Bu, kekuatan mungkin membujuk dia mungkin ya, mengobrol 4 mata. Apa sih sebetulnya masalah yang sedang dia hadapi? Mungkin karena dia bersikap seperti itu, mungkin karena dia sedang memiliki masalah mungkin ya. Jadi menggali lebih dalam menggali gitu lebih ya. Jadi dalam melalui itu kekuatan yang saya punya. Iya, tadi melalui apa Bu Yuli? Melalui obrolan mungkin ya, mungkin ya. percakapan 4 mata mungkin ya. Bisa ya. Jadi nanti si anak bisa terbuka ya ke Bu Iya, Yuli ya, betul, jadinya Ibu. bisa menceritakan mungkin ada sesuatunya betul, ya Ibu. yang melatar Iya. belakangnya. Pasti ada sesuatu Iya. yang seperti itu. Jadi kalau untuk rencana Bu Yuli yang lebih terarah terukur gitu, kira-kira rencananya seperti apa Bu Yuli? Rencananya mungkin besok ya, Besok. saya akan memanggil mungkin ya, mengajak si anak tersebut untuk berbicara 4 mata Ibu. Iya. Jadi rencananya jadi mulai besok ya, Iya, akan besok, iya. dilaksanakan pertemuan Pertemuan. 2 mata gitu Iya ya. betul. Mungkin masuknya ke bimbingan dan konseling mungkin iya, ya Bu ya, bisa, kalau ya. di program ini Dari kelas mah ya Bu ya. program kelas masuknya Iya. ke BK ya. Iya, betul. Oh, iya. Sudah ini ya sudah sesuai berarti ya, memang harus dilakukan seperti Iya, itu untuk betul, anak-anak yang memerlukan mengalami permasalahan Iya betul. ini ya. Mengganggu pembelajaran kan itu ya Bu ya. Pembelajaran, iya. Kemudian nih Bu Yuli, kalau misalkan sudah punya rencana akan melaksanakan pendampingan atau pertemuan 4 mata nih, kira-kira akan menemukan hambatan gak sih untuk pelaksanaannya begitu? Hambatannya pasti ada ya Bu ya. Mungkin dari faktor si anak tersebut kayaknya susah untuk terbuka kayaknya. Dan apa sih hambatan yang akan saya hadapi seperti itu sepertinya. Jadi hambatannya di anaknya ya, Iya. kayaknya ya, mungkin jadi tidak mungkin langsung terbuka Iya. mungkin ya. Mungkin takut oleh Oleh guru. Iya, juga. oleh guru mungkin sungkan dengan saya atau takut oleh orang tuanya. Kalau misalkan mungkin ya Bu ya, dia memiliki masalah pribadi. Kalau misalkan dia menceritakan masalah tersebut kan orang tua istilahnya jadi ketahuan gitu ada masalah Iya, apa gitu di takut jadi rumahnya. keberatan ya, Iya takut betul jadi masalah Ibu. baru juga iya. Kemudian nih kalau sudah ada gambaran hambatannya seperti itu, ada solusinya nggak Bu Yuli buat supaya tetap lancar-lancar aja nih? Ya mungkin saya memberi pengertian kepada dia ya. Bahwa masalah-masalah yang dia hadapi itu akan jadi milik kita berdua gitu Bu. Jadi membujuk dia lebih ini lagi gitu Bu, intens Jadi lagi. ini adalah rahasia kita berdua Iya, ya. rahasia kita berdua, Iya. tidak ada yang tahu. Bisa bagus Iya, ya. Jadi si anaknya merasa tidak tetap percaya sama Iya, ibu jadinya betul. nantinya ya, Iya. untuk mengutarakan segala permasalahannya. iya betul Ibu. Benar
jadi takutnya ada yang melatar belakangi ya Bu ya, kalau gitu. ketemu anak yang seperti itu kita Tidak harus merasa terancam Iya, atau terintimidasi ya Bu ya. Nah, kemudian nih tadi rencananya sudah ada strategi khusus gak atau prioritas yang mau Ibu lakukan pertama nih? Kayaknya strategi kalau untuk di kelas mungkin saya akan lebih mengaktifkan dia lagi, menggali potensi-potensi dia, apa sih namanya, melihat hobi dia itu apa dan mengarahkan hobinya agar dia itu apa sih namanya, dan apa sih akan memperbanyak sistem diskusi kelompok untuk pembelajaran supaya dia berbaur dengan Supaya teman-teman. berbaur sama teman, supaya lebih percaya diri Iya juga betul, mungkin ya. betul Ibu. Oh iya, bagus rencananya Bu. Kira-kira nih kalau misalkan di jangka waktu, kira-kira sampai si anak tersebut bisa berbaur sama temennya, supaya bisa tidak ada masalah lagi, kira-kira berapa lama ya waktunya ya Bu? Kayaknya kurang lebih 1 bulan mungkin ya Bu, Satu insya Allah. bulan, satu bulan mungkin bisa ya kalau Mungkin insya Allah. dilaksanakan apa tadi namanya, Secara pendekatan, kontinu ya Bu ya. pendekatan secara pribadi, Iya, mungkin betul. ya, sama di kelas juga dibantu dari temennya, Iya, dari betul. kelompok, jadi nantinya bisa ini ya Bu ya, Bisa lebih apa, berbaur mungkin bisa dia dengan berbaur. teman-teman. Jadi dalam waktu 1 bulan kayaknya bisa ya Bu ya. Kayaknya bisa Ibu. Kayaknya bisa ya. Nah, untuk ukuran keberhasilannya nih, sampai ini tuh sudah berhasil loh si anak itu tuh sudah tidak ada masalah lagi gitu. Ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilannya anak tersebut tidak menyendiri lagi. Lagi ya. Dia lebih apa sih namanya, lebih membuka diri untuk teman-temannya, lebih terbuka, apa sih dengan apa sih kelihatan ceria gitu di kelas juga, mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi sudah apa namanya, rencananya sudah bagus. Kalau misalkan ada hambatan terus sudah punya solusi Bu Yuli ya Iya, untuk betul. menanganinya. Terus ukuran keberhasilan juga Bu Yuli sudah tahu, kira-kira nantinya kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil begitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian nih kalau sudah ada rencana, kemudian di jangka waktu 1 bulan kayaknya sudah bisa kayaknya tadi kata Insya Bu Yuli Allah. ya. Terus komitmen Bu Yuli untuk rencana yang tadi Bu Yuli lakukan apa nih komitmennya? Apakah akan setelah anak selesai permasalahannya apa sudah, atau mungkin nanti akan terus dibimbing untuk sampai gimana tuh Bu Yuli? Sepertinya saya akan terus membimbing, bukan hanya anak tersebut, tapi mungkin ada anak-anak lain yang belum kelihatan ya sampai Iya. sini. Kan yang ini mah kelihatan juga karena ada orang tua yang mengadu ke sekolah gitu. Komitmen saya akan terus lebih melakukan pendekatan yang intensif terhadap anak-anak didik Karena saya. mungkin untuk sementara sekarang masih anak itu ya mungkin Iya, ya. betul, yang Jadi bermasalah. komitmennya untuk kedepannya untuk anak yang lain juga Iya. akan dilakukan pendampingan Iya, ya betul, kalau betul. mengalami permasalahan yang serupa Iya mungkin ya. betul. Nah, kemudian nih kalau misalkan tadi sudah ada rencana, sudah ada waktunya, sudah direntangkan 1 bulan kayaknya bisa. Kemudian komitmen Bu Yul sudah berkomitmen. Butuh dukungan atau siapa aja sih Bu Yuli yang kira-kira Bu Yuli butuhkan untuk mencapai apa namanya tujuan Bu Yuli yang tadi? Kira-kira butuh dukungan Butuh dari banget siapa? ya Bu ya. Pertama itu dari kepala sekolah, Dari kepala kedua sekolah, dari rekan sejawat, rekan sejawat, yang ya. ketiga mungkin dari orang tua murid, yang keempat dari teman-teman si anak tersebut. Jadi dukungannya memang harus dari semuanya Iya, kayaknya dari ya. semuanya betul. Dari sekolah, dari rekan-rekan guru juga ya. Rekan-rekan Sama guru. teman-temannya di Iya, sekolah, betul. sama orang tuanya mungkin ya. Sama orang Sama orang tuanya supaya nanti semuanya bisa berkolaborasi untuk apa namanya mengawasi mungkin ya. Iya betul itu. Apa yang terjadi sama anak-anak di kelas mungkin gitu ya. Nah, kemudian nih tindak lanjut kita dari coaching kali ini nih, kira-kira Bu Yuli nantinya setelah 1 bulan akan gimana nih? Saya pengennya ketemu lagi sama Ketemu ibu. lagi ya? Pengen Boleh. ngobrol lagi. Nanti mungkin setelah 1 bulan kita bisa ketemu lagi Bu Yuli ya. Pengen banget. Saya juga pengen tahu nih nanti kelanjutannya seperti apa. Di warung bakso ya Bu Di ya. warung boleh Bu, nanti Boleh, kita boleh. sering-sering berkomunikasi Iya, ya, betul. apalagi untuk masalah anak di kelas kayaknya tidak akan ada habisnya mungkin Iya, ya. iya, betul. Jadi kita memang harus sering berdiskusi untuk menemukan solusi dari permasalahan kita di kelas masing-masing ya Bu Yuli Iya ya. betul Ibu. Nah Bu Pengen Yuli ini banget. sudah cerita panjang lebar tentang anak tersebut di kelas nih. Mungkin mudah-mudahan nanti kedepannya tidak ada lagi ya Bu Yuli ya. Amin. Mudah-mudahan aman-aman aja ketika Iya. kita melakukan proses pembelajaran. Perasaan Bu Yuli gimana nih sekarang Senang nih? banget, Senang bahagia banget ya. banget dengan mengobrol dengan Bu Sari Saya Rahayu. juga senang banget jadi dapat banyak ilmu. Saya dapat solusi. Iya. Alhamdulillah banget, makasih banyak. Iya, saya berharap juga mudah-mudahan apa yang tadi Ibu rencanakan bisa Ibu laksanakan di kelas. Mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu ya. Mudah-mudahan proses pembelajaran di kelasnya tidak ada hambatan lagi. Amin. Jadi semuanya tetap berjalan dengan sesuai rencana ya Bu Iya, ya. iya betul.
lagi ya Bu ya. Kalau misalkan sudah 1 bulan, kayaknya saya akan tanya lagi. Nanti saya WA Ibu duluan deh. Boleh. Nanti kita berdiskusi lagi ya Bu ya. Oke, gitu. Ya, saya juga merasa senang sudah diskusi sama Bu Yuli kali Iya, ini. sama. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memberikan pembelajaran yang terbaik ya Bu ya untuk anak-anak kita di kelas. Ya, terima kasih juga Bu Yuli. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya. Oke, keren sekali ini coachingnya ya. Ngobrolnya sangat apa ya istilahnya? Saya sampai tengah-nganga. Karena obrolannya sangat seru. Sampai Bu Makasih, Yuli Ibu. pun mendapatkan solusi dan permasalahan yang Bu Yuli sedang hadapi sekarang. Iya, betul. Ya. Ini untuk Bu Sari nih sebagai coach nih. Kira-kira indikator tadi kan Bu Sari ingin apa istilahnya sampai coach ini atau Bu Yuli ini menemukan solusi. Cara apa sih yang Bu Sari sudah terapkan? Apakah Bu Yuli sudah menemukan solusinya? Ketika sudah menemukan solusi, cara apa nih yang Bu Sari sudah terapkan? Kalau saya refleksikan ya Bu ya, dari proses coaching yang tadi saya sudah laksanakan, sepertinya saya sudah menerapkan yang tadi 2 itu ya Bu ya, mendengarkan aktif sama presence, kehadiran penuh, karena saya mencoba untuk fokus pada permasalahannya. Kemudian juga kontak mata juga saya tidak lepas ya Bu ya, supaya merasa kita nyaman diskusinya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana tadi, saya rasa sudah sudah melaksanakan kompetensi 2 yang tadi saya sampaikan di awal. Dan indikator yang tadi ingin Bu Sari capai pun sudah tercapai. Yang saya Mudah-mudahan lihat tadi ya. Bu Yuli sudah menemukan solusi yang bisa nanti Sudah ya Bu Yuli ya. Sudah banget. Alhamdulillah. Oke, dari hasil coaching tadi itu sangat amat menarik ya. Bu Sari sudah menerapkan Tirta juga, dari mulai tujuan, identitas, dari apa itu rencana aksi, terus kemudian tanggung jawab juga sudah Bu Sari terapkan di situ tadi. Alhamdulillah. Oke. Terus tadi kan Bu Sari itu mempunyai 2 kompetensi ya yang ingin Bu Sari terapkan. Terus kira-kira ke depannya kompetensi mana sih yang ingin Bu Sari gali lagi? Kayaknya yang ketiga ya Bu ya. Yang ketiga, iya oke. Membuat atau mengajukan pertanyaan berbobot mungkin ya, karena mungkin saya harus bisa memberikan pertanyaan yang memang bisa memancing solusi-solusi itu dari si coachingnya sendiri begitu. Untuk saat ini saya mesti harus belajar untuk mencari pertanyaan berbobotnya itu harusnya seperti apa yang kira-kira bisa langsung menggali permasalahan dari si coachingnya tersebut gitu. Oke. Jadi mungkin itu yang nanti kedepannya akan saya laksanakan gitu. Lebih diterapkan lagi ketika melakukan program coaching ya Bu Sari ya. Oke, mungkin untuk siang hari ini kita udah alhamdulillah ya. Teknis apa itu istilahnya program kita untuk melakukan coaching sudah berjalan dengan baik. Ya, kita sebagai saya sebagai pengamat, Bu Sari sebagai coach, dan Bu Yuli sebagai coaching juga. Mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa menemukan solusi-solusi tentang apa permasalahan yang sudah kita bisa hadapi. Amin itu. Poin yang paling penting ya, kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah menjadi rencana kita ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi ya Bu Sari. Mudah-mudahan nanti dengan adanya program seperti ini, dengan ada pelatihan seperti ini, dengan teknis coaching seperti ini, kita ke depannya bisa memberikan pembelajaran yang tepat kepada peserta kita, memberikan keadaan atau situasi yang nyaman untuk peserta didik kita ketika melakukan pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Yuli Bu Sari. Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam Bu Sari. Bagaimana ini kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan berperan sebagai observer ya, sebagai pengamat. Nah, di sini saya tugasnya akan mengamati proses coach dan coaching yang sekarang di praktek ini akan kita laksanakan. Nah, untuk itu kita akan mendiskusikan dulu nih rubrik penilaiannya. Nah, untuk coaching ini kan ada prinsip coachingnya ya Bu ya. Ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Bu Yuli. Untuk Bu Yuli, untuk proses coaching yang akan kita laksanakan ini, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan tentang presence atau kehadiran penuh. Presence Iya. atau kehadiran Fokus penuh. ke satu itu aja dulu. Oh iya, boleh.
kalau misalkan berarti ini sudah spesifik ya. Nah, kalau kompetensi itu kan ada 3 ya, presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Jadi Bu Yuli akan secara spesifiknya mengembangkan kompetensi yang presence ya. Presence. Kemudian untuk indikatornya nih Bu Yuli, untuk indikator yang akan dilaksanakan untuk proses coaching kali ini yang dicapainya itu. Jadi dari mendengarkan atau kehadiran penuh ini saya ingin menemukan solusi yang keluar sendiri dari coaching yang ingin saya coaching. Oh iya, bagus, mudah-mudahan bisa tercapai ya untuk hasilnya nanti dari proses coaching kali ini. Nah ya, mangga silakan Bu Yuli untuk melakukan coaching kepada saya ini. Ada yang belum tahu sendiri ya. Kelas 1 itu ada yang keyakinannya yang berbeda dengan mayoritas. Berbeda keyakinan. Iya, kita kan mayoritas muslim ya. Iya, tapi ada satu orang. Ada salah satu orang yang beda keyakinan dengan kita. Jadi yang jadi dilema sekarang saya itu cara penyampaian materi untuk tentang pendidikan agamanya terutama. Oke. Nah, tujuannya apa nih Bu Halimah dari pertemuan ini? Tujuannya Bu Halimah ingin apa tah? Mudah-mudahan dengan kita ngobrol enak kayak gini, enjoy gitu ya Bu Yuli dengan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, Bu Halimah, ukuran keberhasilan dari pertemuan ini apa tah Bu? Ukuran keberhasilannya mungkin saya ingin atau saya mampu memberikan materi tentang pendidikan agama, tentang pendidikan agama tersebut, iya bisa berarti ya menyampaikan paling tidak atau tidak yang seharusnya yang yang menjadi hak peserta didik itu menerima materi tentang pendidikan agama yang dia anut. Kira-kira dari masalah yang sedang Bu Halimah hadapi, kesempatan apa yang Bu Halimah miliki untuk supaya anak tersebut yang non muslim tadi tetap tidak kehilangan materi pelajarannya? Mungkin saya akan memberikan metode pembelajaran metode pembelajaran yang mungkin yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Bagus itu seperti itu. Oke, kalau semisalkan diibaratkan dari skala 1 sampai 10, Bu Halimah ketika memberikan materi pelajaran terhadap anak yang non muslim tersebut, Bu Halimah ada di skala berapa? Mungkin karena saya baru menemukan hal seperti ini ya Bu Yul. Dari semenjak berdirinya sekolah ini baru sekarang Bu Yul. Saya saya itu udah belasan tahun mengajar, baru sekarang menemukan kasus seperti ini yang berbeda keyakinan dengan kita gitu. Mungkin dari skalanya saya baru skala 4 Bu Yul. Baru skala 4. Iya. Mungkin saya juga akan ada di tempat skala 4 kalau menemukan kasus yang sama dengan Bu Halimah. Karena mungkin saya masih kesulitan itu Bu Yul, cara penyampaian materi. Tapi saya yakin Bu Halimah punya kekuatan ketika menghadapi masalah seperti ini. Kira-kira apa kekuatan Bu Halimah ketika ingin mencapai tujuan yang tadi Bu Halimah utarakan? Mungkin kekuatan yang pertama itu dari pihak sekolah juga ya Bu Yul ya. Saya membutuhkan membutuhkan dukungan dari pihak sekolah, terutama dari kepala sekolah, supaya ketika saya ingin menyampaikan metode pembelajaran ini, kepala sekolah mengiyahkan. Dan yang kedua, orang tua muridnya itu sendiri Bu Yul. Betul ya. Terkadang saya juga begini pemikirannya, saya takutnya ketika saya menyampaikan materi tentang pendidikan agama tentang yang mayoritas kita nih ya, saya takut ada rasa tersinggung atau apa. Jadi saya harus berhubungan langsung kepada pihak keluarga dari peserta didik ini, terutama orang tuanya. Bagaimana kalau misalkan nanti saya menerapkan metode seperti ini, paling tidak pengenalan materi terhadap peserta didik. Bagus banget Bu. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bu Halimah pasti ada hambatan atau gangguan ya. Kira-kira hambatan seperti apa yang akan Bu Halimah hadapi? Untuk hambatan mungkin dari peserta didik itu sendiri ya Bu. Takutnya kan dia minoritas Bu. Takutnya ada rasa insecure atau rendah diri gitu. Dia harus menerima materi yang berbeda dengan teman-teman dia sekelas gitu. Itu sih mungkin apalagi hambatannya. Kelas 1 ya Bu. Jadi hambatannya mungkin saya harus bisa meyakinkan dia. Kalau ini loh materi yang harus kamu terima tuh ini gitu. Sedangkan harus berbeda dengan teman-temannya. Mungkin itu sih hambatannya. Ada nggak solusi untuk mengatasi hambatan tersebut Bu?
Untuk menghadapi hambatan mungkin saya harus lebih pendekatan ya. Pendekatan Iya, terhadap kepada anak tersebut. betul sekali, pendekatan supaya kita kan mempunyai keyakinan yang berbeda. Jadi istilahnya bagaimana supaya hak kamu itu bisa terterima. Jadi ibu dengan memberikan metode pembelajaran seperti ini. Selain dengan anak, pendekatan dengan siapa lagi, Bu? Semua orang tuanya pastinya. Sama orang tuanya. Betul juga. sekali. Semua orang tuanya ya Bu Yul, istilahnya Iya, kan betul. orang tua itu lebih paham. Betul. Nanti takutnya ketika kita punten ya salah memberikan metode pun nanti takutnya mereka tidak menerima. Jadi dengan demikian saya harus melakukan pendekatan yang pertama kepada peserta didiknya dan yang kedua mungkin kepada orang tua. Oke, Bu Halimah, hebat sekali. Bu Halimah punya rencana ketika ingin mencapai tujuan yang tadi Bu Halimah utarakan? Apa sih namanya? Akan dilaksanakan kapan, Bu? Tujuan tadi? Untuk tujuan mungkin setelah ini coach ya Bu ya. Setelah coaching dari semua Bu Yuli ini, setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Yuli, langsung mau dilaksanakan. Insya Allah nih saya akan ya. langsung laksanakan terhadap penerapan materi pembelajaran itu. Ukuran keberhasilan Bu Halimah dikatakan berhasil melakukan aksi Bu Halimah itu seperti apa, Bu? Mungkin untuk ukuran keberhasilan ketika saya atau peserta didik bisa menerima materi pembelajaran yang saya sampaikan dengan metode yang saya tahu. Oke, bagus banget. Oke, Ibu, yang terakhir ya Bu ya, Bu Halimah pasti punya komitmen ya terhadap aksi yang akan Bu Halimah lakukan. Iya. Komitmen seperti apa yang akan Ibu Halimah buat untuk aksi ini? Oke, mungkin untuk komitmen yang saya akan laksanakan setelah saya melaksanakan perencanaan yang sudah tadi kita obrolan kita ya. Mungkin saya akan tetap memberikan semisal dengan metode yang saya sampaikan tadi, harus apalagi tadi peserta didik itu mampu atau bisa menerimanya. Mungkin kedepannya seperti itu ya saya akan terapkan terus. Oke, bagus banget. Atau mungkin saya mudah-mudahan dengan menemukan metode-metode yang lain lagi untuk diterapkan kepada peserta didik tersebut. Iya, oke. Untuk menjaga komitmen tersebut, Bu Halimah pasti butuh bantuan ya. Betul. Iya. Siapa yang akan Bu Halimah mintai bantuan? Otomatis pasti pihak sekolah sekolah yang tadi itu ya, iya, kepala sekolah. Dan juga mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat juga. Iya, rekan sejawat. Dan yang terpenting itu tadi Bu Yo, dari peserta betul. didik Dari mungkin ya peserta sama didik, orang tua dari Iya, peserta didik. Oke, Bu Halimah, seru sekali ya, bagus Iya, banget. betul. Ini apa sih namanya masalah Bu Halimah. Iya. Alhamdulillah ya kita sudah mendapatkan solusi. Alhamdulillah, berkat ya, Bu sama Bu Yuli nih. Iya, jadi solusinya tadi Bu Halimah akan memberikan materi gitu ya. Materi khusus kepada peserta didik dengan metode yang khusus tersebut. juga. Nah, nanti kan mulai besok mungkin ya Bu Halimah akan menerapkan aksi ini. Iya, setelah ini. Jadi bisa dong minta waktu Bu Halimah mungkin 10 hari ke depan. Bu Halimah tolong ceritakan ke saya apa nih, apa sih namanya kemajuan untuk penerapannya ya. Penerapannya. Mungkin untuk penerapan saya bisa kayak yang namanya pendidikan agama itu seminggu sekali ya. Mungkin 2 kali pertemuan ya. Iya, saya coba dulu nih kita terapkan ya metode yang seperti tadi. Okay. Kalau semisal peserta didik mau menerima, mungkin saya butuh waktu cuma 2 minggu aja. Oke, berarti kita bertemu 2 minggu lagi ya Bu Halimah ya. Terima kasih Bu Halimah. Sama-sama Bu Yuli, makasih juga ya. Dengan ngobrol sama Bu Yuli nih, saya jadi dapat solusi ya dari permasalahan saya. Oke. Yuk. Terima kasih Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Halimah, Bu Yuli sudah melaksanakan proses coaching barusan ya. Iya. Setelah saya lihat proses coachingnya dari coach ini sudah sangat bagus sekali. Tadi kompetensi yang ingin dicapainya kan presence ya, atau kehadiran penuh itu yang saya sudah lihat di proses coaching kali ini sudah timbul, sudah muncul, sudah ada begitu ya. Nah, menurut tadi Bu Yuli sudah melakukan coach ya. Kompetensi yang tadi Bu Yuli sudah lakukan itu kira-kira sudah terlaksana apa belum? Kalau menurut pribadi Bu Yuli? Kalau menurut saya sudah terlaksana ya Bu ya. Karena saya berusaha banget untuk mendengarkan coaching, apa sih, dengan menatap matanya, dengan tetap fokus pada coaching tersebut. Oh iya, sudah bagus banget. Tadi juga sampai seru sekali ya menceritakan permasalahan yang telah terjadi sampai menemukan solusi barusan ya. Kemudian nih setelah coaching
coachingnya sudah selesai, tadi kompetensinya sudah dirasa tercapai. Untuk kedepannya nih ada kompetensi lain nggak yang ingin diterapkan atau ingin dilaksanakan di coaching selanjutnya? Yang ketiga ya Bu ya, tadi teh apa sih namanya? Memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin ingin saya lebih gali, lebih mendalam Bu. Oh iya, bagus, mudah-mudahan nanti bertahap ya Bu ya. Tadi yang present sudah dilaksanakan, sudah tercapai, saya lihat sudah bagus. Sudah muncul di coaching kali ini. Mudah-mudahan nanti di coaching selanjutnya yang tadi memberikan pertanyaan berbobot juga bisa dilaksanakan ya. Tadi sebenarnya sudah berbobot, sudah bagus pertanyaannya, bisa sampai tergali permasalahan dari coachingnya sampai bisa menemukan solusinya. Jadi terima kasih untuk Bu Halimah, Bu Yuli. Nanti kita akan diskusi lagi di coaching berikutnya. Terima kasih Bu Sari. Udah. Ibu dan Bapak guru hebat, terima kasih telah menonton video kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.